Selamat pagi, ACT7. Pada pertemuan hari ini, tanggal 31 bulan 5 tahun 1923, kita masuk pada pertemuan ke-8. Artinya secara keseluruhan, hari ini adalah hari terakhir. Dan kita akan masuk ke dalam evaluasi. Evaluasi dari pertemuan pertama sampai kepada pertemuan ke-8. Nah, pertemuan ke-8 ini saya akan bicarakan sesuai jadwal, adalah bicara mengenai material safety data set. Material safety data set ini adalah surat keterangan muatan yang diberikan oleh yang punya muatan melalui pabrik ke kapal. Supaya kita di kapal itu tahu, ini risiko muatan yang kita muat adalah ini. Apakah muatan tipe 1, muatan tipe 2, apakah muatan tipe 3? Disesuaikan dengan klasifikasi dari tipe kapal yang kita bertugas. Itu tipe 1, tipe 2, tipe 3. Nah, material safety data set ini adalah bukan dokumen kapal, tetapi surat keterangan yang memberikan penjelasan kepada kita bahwa ini muatan-muatan yang dimuat oleh kapal kita dan potensi berbahaya seperti ini. Ada keracunan, ada kebakaran. Bagaimana kita bisa mengatasi itu? Nah, kita tahu bahwa racun masuk ke dalam tubuh kita melalui menghirup. Racun juga bisa membuat terjadi iritasi kulit. Racun itu juga bisa masuk ke mata kita. Itu sebabnya kita perlu kacamata, alat pelindung diri. Kita perlu masker. Kita perlu sarung tangan. Kita perlu sepatu karet bol. Supaya kita terhindar daripada racun-racun. Lalu material safety data set ini adalah tadi saya katakan bahwa dia bukan dokumen kapal. Dia adalah surat keterangan yang diberikan oleh yang punya muatan ke kita, ke kapal. Jadi ketika saya berangkat dari pelabuhan loading menuju ke pelabuhan bongkar, maka ketika saya tiba di pelabuhan bongkar, kita juga harus menyerahkan material safety data set itu kepada orang yang membongkar muatan kita. Supaya dia bisa melaksanakan pembongkaran, karena dia sudah tahu jenis muatan ini, potensi bahayanya apa, dan seterusnya. Jadi dia bukan dokumen kapal. Tetapi ingat bahwa ketika kita lupa dan kita tiba di pelabuhan bongkar tanpa kita membawa material safety data set, maka tidak bisa melaksanakan pembongkaran. Walaupun kita sudah membawa sampel. Nah, kita juga harus tahu bahwa chemical ketika dia tumpah ke laut, maka dia tidak punya potensi terjadi kebakaran. Tetapi dia akan mengakibatkan air pollution, polusi udara. Itu aneks 6. Tetapi kalau chemical dalam tangki kargo bisa terbakar. Bisa terbakar. Kalau chemical di dalam tangki kargo bisa terbakar. Tetapi kalau tumpah ke laut tidak bisa terbakar. Tetapi di laut dia hanya membuat sehingga situasi di situ kalau skalanya besar akan mengakibatkan biota laut akan mati. Ya, akan mati. Dan dia akan menguap ke atmosfer dan mengakibatkan pencemaran udara. Yang sangat berisiko adalah ketika kita ada pencemaran yang skala besar di area kapal kita, maka kita harus melaporkan kepada Port State Control. Dalam hal ini penanggulangan pencemaran. Supaya mereka datang untuk membantu kita mengevakuasi dengan oil bomb. Otomatis mereka mempunyai persiapan yang harus betul-betul memakai alat pelindung diri. Karena pihak kapal tidak bisa melaksanakan ini. Pihak kapal hanya bisa mengerjakan adalah mengenai kondisi yang kecil. Misalkan diameter 1 meter persegi, maka kita bisa tembak dengan air laut dari samping-samping saja. Dan lama-lama kelamaan dia akan mengecil dan dia menguap ke atmosfer. Dan terjadilah aneks 6.
Risiko yang kedua adalah ketika kita sandar di sungai dan ada terjadi pencemaran kimia, maka kimia itu akan mengalir mengikuti aliran sungai. Dan orang-orang yang ada di bantaran sungai akan terkena dampaknya. Jadi kalau bekerja di kapal kimia, hati-hati. Hati-hati sekali pada waktu bekerja di kapal kimia. Ya, hati-hati sekali. Nah, dalam materi safety data sheet itu juga dicantumkan temperatur absolutnya berapa. Kita tahu bahwa temperatur absolut dari chemical ada 37,8 derajat Celcius. Di situ juga dituliskan berapa density-nya, ya, berapa flash point-nya dari tipe muatan yang kita muat, kan begitu. Tetapi temperatur absolut adalah 37,8 derajat Celcius. Critical temperature adalah 340 derajat Celcius. Kalau dia sudah melewati critical temperature, maka dia menuju kepada auto ignition, kebakaran tanpa disuruh. Itu 500 derajat Celcius. Nah, inilah yang sangat berbahaya. Nah, kalau dia sudah ada pada posisi critical temperature, maka kita perlu memasukkan inhibitor supaya cooling down. Sehingga penguapan itu akan keluar ke pipa venting arrangement, di mana tipe 1 dan tipe 2 adalah ketinggian venting arrangement dari main deck ada 10 meter, sedangkan tipe 3 ada 3 meter. Berarti kita bebas dari menghirup gas-gas racun. Demikianlah pertemuan ke-8 pagi ini. Harapan saya setelah saudara-saudara mengerti dan memahami ini, maka aman pada waktu saudara bertugas kapal kimia. Sukses untuk kalian dan sampai ketemu lagi. Bye-bye.